Ya, itu tadi beberapa sorotan utama dari penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 kemarin. Tahun depan ini akan dipegang oleh BP Haji. Mampukah BP Haji kemudian memperbaiki pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di tahun depan? Kita akan bahas pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan untuk Anda. Di sebelah kanan saya ini sudah hadir ada Pak Muslim Ayub, anggota Tim Was Haji DPR RI. Selamat malam. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sehat Pak Muslim? Sehat, Alhamdulillah. Oke, di sebelah Pak Muslim ini sudah hadir Ketua Komnas Haji Pak Mustoli Siraj. Selamat malam Pak Mustoli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV One. Oke, selain dua narasumber yang sudah hadir di studio TV One, ini kami juga sudah terhubung pemirsa melalui sambungan Zoom. Ini ada Bang Daniel Anzar Simanjuntak, Wakil Kepala BP Haji. Assalamualaikum, selamat malam Bang Daniel. Assalamualaikum Mbak, Assalamualaikum Mas Mustoli, Bang Muslim. Amin. Oke, kita pertama menuju ke Tim Was DPR dulu ya. Baik. Pak Muslim, ini kita ingin tahu Pak, evaluasi utama dari penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 dari Tim Was Haji ini, apa saja catatan yang ditemukan? Baik, yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah kami dulu dalam hal pelaksanaan Panwas Haji, Tim Was Haji, kami berangkat tanggal 30 dan berakhir pada tanggal 14 Juni 2025. Jadi dalam pelaksanaan pengawasan haji kami, itu terdiri dari lintas praksi dan lintas komisi. Dan kita dalam hal pengawasan itu dibagi. Ada yang di bagian kesehatan, ada akomodasi, ada transportasi, dan termasuk ada di bagian yang menyangkut dengan pelaksanaan yang sangat khusus. Oke. Yang pertama, pada saat kami pulang pada tanggal 14 dan pada tanggal 8 kemarin, Tim Was Haji melakukan evaluasi di DPR yang dipimpin oleh Ketua Tim Wasnya, Abang Dacucun ya, Wakil Ketua DPR RI. Pada saat tanggal 8 itu kita evaluasi dari seluruh Tim Was Haji yang mengevaluasi, dibentuklah tim Prumus. Tim Prumus itu ada 12 orang dan termasuk saya. Alhamdulillah, kemarin tanggal 9 kami sudah selesaikan semua persoalan-persoalan pelaksanaan ibadah haji. Dan ini akan kami sampaikan kepada pimpinan, nanti akan dibawa di dalam rapim. Kita melihat memang pada pelaksanaan ibadah haji, jadi hak yang diberikan kepada jamaah itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Yang pertama adalah dalam pelaksanaan cateringnya, akomodasinya, akomodasi dulu, termasuk hotelnya. Hotelnya itu tidak sesuai standar kontrak yang diberikan. Ada pelaksanaan pada saat jemaah haji sampai di Mekah itu malahan bukan tinggal di hotel, ada yang tinggal di musola dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu pada saat pelaksanaan transportasinya. Baik, transportasi dan juga akomodasi itu yang dua hal yang menjadi sorotan ya. Kita ingin gali lebih dalam lagi, tapi mungkin kita langsung berikan ke Bang Daniel untuk bisa merespon dari BP Haji juga. Adakah catatan yang sama yang ditemukan ketika melihat langsung penyelenggaraan ibadah haji yang tentunya di tahun depan ini akan dihindari begitu agar tidak diulangi lagi terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun depan, Bang Daniel? Ya Mbak, jadi seperti amanat Perpres 154 ya, yang diberikan oleh Presiden kepada kami memang pada 2025 ini itu melakukan fungsi-fungsi dukungan pelaksanaan haji dan fungsi-fungsi pengawasan. Nah, fungsi-fungsi dukungan tentu pada batasan-batasan yang diperkenankan oleh teman-teman di Kementerian Agama. Sedangkan fungsi-fungsi pengawasan memang ini menjadi titikan amanah Presiden kepada BP Haji pada masa transisi 2025 ini. Sehingga pada momentum 2025 ini pelaksanaan haji 1446 ini kami kemudian mengeluarkan beberapa hasil pengawasan kami selama
persiapan dan penyelenggaraan haji 2025 yang lalu. Memang banyak catatan seperti tadi disampaikan oleh Bang Muslim Ayub. Kami tidak ingin menafikan fakta-fakta itu. Memang perintah Presiden adalah kita harus melakukan self correction. Maka kemudian apa yang kami sampaikan kepada publik misalnya terkait dengan beberapa fakta, misalnya masalah petugas, kemudian masalah catering, kemudian masalah akomodasi lainnya, kemudian masalah di pendataan, kemudian masalah syarikah, banyak sekali misalnya permasalahan-permasalahan sebenarnya sudah kami sampaikan. Namun pada momentum kali ini kami ingin fokus bagaimana caranya masalah-masalah itu kemudian menjadi pembelajaran buat Badan Penyelenggara Haji pada pelaksanaan haji tahun 2026 nanti atau 1447 Hijriah. Dan dari evaluasi kami, kekurangan-kekurangan yang terjadi atau kesemrautan yang terjadi pada masa 2025 ini itu yang kemudian menjadi catatan kami untuk kemudian kami sudah mempersiapkan ada 163 SOP terbaru pelaksanaan haji 2026 nanti. Jadi mulai dari hulu dalam hal ini adalah data jamaah itu kemudian kemungkinan di 2026 nanti kami putuskan akan kami lakukan penyempurnaan, kami akan melakukan audit forensik terkait dengan data di Siskohat melalui pihak ketiga untuk memastikan data-data kita itu adalah data yang benar atau antrian 5,4 juta jamaah haji kita itu adalah data yang benar, tidak ada data yang dimanipulasi dan sebagainya. Kita mulai dari hulunya di situ sampai nanti banyak sekali ada 163 SOP baru Mbak yang kami persiapkan untuk pelaksanaan haji tahun 2026. Maka kalau kemudian ditanya apakah BP Haji siap, maka jawabannya tentu sangat siap dan bahkan sebenarnya harapan Presiden 2025 yang lalu itu pelaksanaan haji sudah langsung ditangani BP Haji, namun kan ada obstacle atau hambatan undang-undang yang memang mengamanatkan penyelenggara haji itu adalah Kementerian Agama dan alhamdulillah kan tahun ini undang-undangnya sudah selesai diharmonisasi dan akan segera disahkan. Baik. Dari BP Haji ini sudah menyiapkan SOP ya untuk penyelenggaraan haji tahun depan. Mungkin bisa direspon juga oleh Pak Mustoli. Apakah juga memiliki catatan yang sama atau justru ada catatan lain yang ingin disoroti? Ditahan nanti ya, kita jawab usai jeda. Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, kita lanjutkan diskusi kita. Pertanyaan menggantung saya untuk Komnas Haji. Adakah kemudian evaluasi lain yang ditemukan oleh Komnas Haji? Iya, saya kira kalau evaluasi temuan-temuan Komnas Haji juga tidak jauh berbeda dengan tadi yang disampaikan oleh Bang Muslim ya. Bahkan kami kan punya posko aduan Mbak. Kita ada kurang lebih 200 aduan secara online yang sudah kita verifikasi itu 150 dengan berbagai macam dari hulu sampai hilir ada. Dari mulai pemberangkatan, penyelenggaraan sampai dengan kemudian pemulangan, menjelang pemulangan. Nah, tapi ada catatan yang saya kira perlu kita garis bawahi tebal-tebal. Apa itu? Ada 3 orang jamaah haji yang masih hilang. Ini saya kira satu peristiwa yang tidak boleh kita normalisasi. Karena mereka sudah membayar banyak, puluhan juta. Dan kemudian ada istilahnya di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 itu kan perlindungan terhadap jamaah. Nah, mereka sampai hilang ini kan berarti kan tanda tanya besar. Nah, saya kira Bang Muslim dan teman-teman di Komisi 8 saya kira perlu menggali bagaimana kemudian ceritanya bisa jamaah haji itu bisa hilang. 3 orang Mbak, ini tidak bisa kita normalisasi. Yang berikutnya temuan khusus yang kemudian ditemukan oleh Komnas Haji adalah dideportasinya Pak Heri, jamaah haji asal Jawa Barat, yang dia berangkat bersama ibunya, kemudian istrinya. Sudah punya visa, sudah punya tiket, segala macam lengkap sudah terbayar. Istrinya dan mertuanya itu lolos dari imigrasi, tapi dia sudah sampai di Jeddah dipulangkan. Ternyata ada cancel yang dilakukan oleh pihak oknum Kementerian Agama yang kemudian membatalkan visa dan tidak dikonfirmasi oleh Pak Heri. Nah, ini perlu sedang terus kita advokasi supaya Pak Heri ini
mendapatkan hak-haknya dan diprioritaskan menjadi jamaah haji di tahun yang akan datang. Tentu dengan juga kerugian-kerugian yang lain yang material maupun imaterial saya kira perlu juga diperhitungkan supaya tidak terjadi lagi tidak terjadi lagi ya seperti hal serupa yang dialami oleh Pak Heri itu, termasuk juga ada 3 jemaah yang hilang. Kalau dari Pak Muslim tentunya ada hal lain seperti durasi mungkin di tahun depan akankah tetap sama atau justru akan dibuat semakin kompak begitu waktu durasi penyelenggaraan haji? Ya, di dalam revisi Undang-Undang 8 tahun 2019 kita memang durasinya itu kita potong ya, jangan terlalu tinggi sampai 41 hari. Saya melihat dan kita komunikasi dengan negara-negara lain yang kemarin ada di Arab Saudi, mereka ada yang 15 hari, 20 hari, 30 hari yang maksimal. Dan kita sampai 41 hari. Saya rasakan yang wajib-wajibnya itu saya rasa cukup 10 hari lah udah cukup. Kenapa harus 41 hari? Dan pada saat revisi kita minta itu durasinya itu kita potong ya minimal 25 sampai 30 hari lah. Efektivitas itu mungkin mengurangi biaya haji kita. Saya rasa kami dari seluruh fraksi dan termasuk Komisi 8 ya setuju dengan durasi pemotongan ini. Saya rasa ini adalah hal yang sangat memungkinkan sekali dan tidak perlu jemaah haji sampai menunggu lama di sana sampai puluhan hari. Padahal wajib-wajibnya dia dilaksanakan. Malahan di Madinah dia sampai menunggu sampai 15 hari, 10 hari untuk pulang ke tanah air. Jadi 25 sampai 30 hari ya? Oke, kita tanya ke BP Haji kalau gitu. Bang Daniel, seberapa siap BP Haji untuk menyelenggarakan ibadah haji dengan durasi 25 sampai 30 hari, Bang Daniel? Iya, Mbak. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Muslim tadi juga itu menjadi concern kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa memotong waktu tinggal jamaah haji di Saudi Arabia. Nah, kajian ini terus-menerus kita lakukan. Nah, hambatan yang akan kita hadapi terkait dengan upaya ini adalah pertama adalah terkait dengan regulasi dari pemerintahan kerajaan Saudi Arabia, di mana memang mereka membuat aturan bahwasannya negara-negara yang jamaah hajinya di atas 30.000 orang itu masa tinggal paling cepat itu adalah 30 hari. Jadi 30 hari itu adalah masa tinggalnya. Nah, sedangkan kita itu ada 200.000 jamaah haji lebih. Kemudian kedua yang juga menjadi concern yang akan kita hadapi nanti dalam upaya seperti tadi yang diusulkan oleh dan disampaikan oleh Bang Muslim itu adalah terkait dengan slot penerbangan kita. Slot penerbangan kita, maka kalau kemudian kita ingin mengurangi masa tinggal, maka kita harus berupaya agar jumlah penerbangan kita, baik itu pesawat terbang yang tersedia digunakan oleh maskapai yang kita kontrak itu harus jauh lebih banyak. Nah, tentu dengan syarat tadi slot penerbangannya yang disediakan oleh GACA, otoritas penerbangan Saudi itu juga tersedia. Nah, kalau kemudian syarat-syarat ini dan upaya-upaya ini bisa kita carikan solusi dan ini sedang terus kami komunikasikan, maka itu akan sangat membantu mendorong efisiensi terhadap biaya BPIH kita. Selain itu juga kemudian akan mengurangi banyak kerumitan-kerumitan selama masa tinggal di Saudi Arabia. Yang jelas itu menjadi komitmen kami untuk mengurangi masa tinggal. Apakah nanti bisa kita kurangi misalnya bertahap mulai dari 35 Bang Daniel, kita sudah tangkap 38, poinnya. 35 sampai 30. Baik, kita sudah tangkap poinnya. Masih akan terus dilakukan kajian mengenai hal ini, tapi sudah masuk rencana dari BP Haji. Nah, yang jadi pertanyaan juga, apakah juga mengenai biaya haji tahun depan ini bisa atau akan turun lagi di tahun depan? Kita akan bahas usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali. Itu kan. Pak Mustoli, hitung-hitungan Komnas Haji di tahun depan biaya penyelenggaraan ibadah haji ini bisa turun berapa persen sih? Saya kira terlalu dini untuk kemudian mengkalkulasikan biaya haji di tahun, karena kan dia akan tahun depan, Pak, 2026 gitu ya. Akan banyak
peristiwa yang bisa mendorong maupun kemudian menurunkan biaya haji. Ada inflasi, ada ekonomi global, dan kemudian bagaimana nanti kalkulasi BPIH kita, belum lagi nilai manfaat. Itu akan ditentukan oleh berbagai faktor. Sehingga tetapi kalau kita lihat misalnya komitmen dan mandatnya Pak Presiden Prabowo, itu kan menginginkan agar kemudian biaya haji itu kan makin kesini makin turun begitu ya, artinya lebih terjangkau. Misalnya kan ada terobosan-terobosan yang sudah sering disampaikan oleh Bang Dhanil dan kawan-kawan BP Haji misalnya terkait dengan pemangkasan masa tinggal tadi. Kemudian bagaimana opsi-opsi penerbangan juga lebih diperpadat begitu ya, dan banyak efisiensi. Tapi efisiensi yang paling mendasar adalah pemangkasan waktu tinggal jamaah haji di Arab Saudi. Itu akan signifikan dibanding kemudian mengurangi konsumsi, mengurangi maksudnya bobotnya begitu ya, kemudian mengurangi nilainya ataupun kemudian aspek-aspek lain penerbangan, itu nilainya tidak akan terlalu signifikan. Tapi begitu kemudian ada keseriusan dan apa yang disampaikan oleh BP Haji dan Kementerian Agama dan yang lain, ada pemangkasan tadi dibilang Bank Muslim dari 40 ke 30 hari atau minimal 35 hari. Baik. Itu saya kira signifikansinya akan sangat terasa begitu. Oke, Pak Muslim. Tapi kan Pak Presiden minta biaya haji ini kalau bisa dipangkas begitu dari tahun sebelumnya. Nah, ini bagaimana kemudian untuk memastikan bahwa tahun depan biaya haji ini juga akan turun? Sebenarnya kalau Presiden mau bisa saja. Dan pernyataan Presiden ini sebenarnya bukan atas pernyataan saja, dia sudah mengkalkulasikan itu kemungkinan itu pelaksanaan ibadah haji ini ada penurunan. Yang penting, Mbak, yang ini yang harus kita bawahi sesuai dengan judulnya ya, sangkut maut gitu. Yang pertama kita berharap ya BP Haji ini kita yakinlah dengan sosok Bang Dhanil yang bisa mengevaluasi pelaksanaan haji kemarin ke arah yang lebih baik. Saya sependapat, kenapa harus BP Haji? Karena ini kan setingkat dengan menteri. Saya berpendapat ya kami juga menginginkan memang Kementerian Haji dan Umroh. Ya kan? Ada Menteri Agamanya, ada Kementerian Haji dan Umroh. Kenapa harus kita buat BP Haji? Badan Pengelola Haji. Saya rasa ini tergantung kepada Presiden. Dan isu saya dengar mungkin saja ini bisa dibuat bukan Badan Haji lagi, Kementerian Haji dan Umroh. Tinggal lagi Pak Pina, kita mengharap pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 kemarin, bagi saya pribadi sebagai pengawas dan diutus oleh partai, ini memang pelaksanaan haji yang sangat tidak baik-baik sekali dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin. Karena kita lihat dari pelaksanaan ibadah haji, mulai seskohatnya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan ke Arab Saudi, dari pelaksanaan konsumsinya, transportasinya, termasuk hal-hal lain yang mendasari. Untuk itu kita berharap ke depan BP Haji ini ataupun nanti bisa dikatakan Kementerian Haji dan Umroh ini bisa mengevaluasi pelaksanaan ini dengan ke arah yang lebih baik. Apalagi kemarin itu adanya Bang Dhanil juga ikut ke sana menyaksikan bagaimana cateringnya. Sebenarnya catering itu ya Bang Musya, itu satu hari itu makan siang itu 15 rial. Makan malam itu 15 rial. Kalau rial itu kita kursuskan dengan rupiah itu hampir mencapai 70.000. Tapi kalau kita lihat kenyataannya yang kita dapatkan itu paling-paling hanya 20.000. Jadi inilah tugas kami sebagai tim pengawas haji, dan insya Allah ini kita akan laksanakan pansus. Sesuai dengan tim perumus kami kemarin, kami memang mengembalikan kepada pimpinan untuk rapid apakah ini kita pansuskan. Kita berharap semua operasi ini harus dipansuskan. Jadi pansus ini berarti serius Bang? Serius. Pansus serius. Kenapa nih ketawa nih? Baik, kita ke BP Haji kalau gitu Bang Dhanil. Bang Dhanil, ini kira-kira di tahun depan untuk biaya penyelenggaraan haji ini bisa turun berapa persen? Walaupun dinamis, tapi kan sudah ada hitung-hitungan awal. Kira-kira berapa persen Bang Dhanil? Ya, seperti tadi disampaikan oleh Mas Mustoli, tentu kami ada di dua tugas berat. Pertama, di satu sisi kami diamanahi oleh Presiden tentu untuk terus melakukan ekonomi terhadap biaya atau ongkos haji. Nah, dua hal itu yang menjadi tuntutan yang harus kami penuhi pada tahun 2026 ini. Tentu yang bisa kami lakukan adalah terus menemukan biaya-biaya mana saja atau komponen-komponen
biaya mana saja yang bisa dikurangi ya. Atau kemudian kami ada ya untuk menekan kebocoran-kebocoran yang diduga selama ini banyak terjadi. Itu di satu sisi. Di sisi lain tentu kami memperbaiki SOP yang ada supaya SOP yang terbaru nanti itu bisa lebih efisien dibandingkan dengan SOP yang ada hari ini. Misalnya salah satu tadi masa tinggal itu akan sangat bisa memotong ongkos haji dengan sangat signifikan. Kemudian kedua, biaya pesawat atau penerbangan yang selama ini pesawat itu 30% dari ongkos haji itu digunakan untuk pesawat. Nah itu bisa kita tekan. Misalnya ada komitmen harga aftur yang lebih untuk. Baik. Oke, kita sudah tangkap poin dari Bang Daniel. Tentunya saya mau ke Pak Mustolik kalau begitu. Haji, ada kebocoran apa aja sih yang harus dibenahi seperti yang disampaikan juga oleh Bang Daniel tadi? Ya, sebetulnya bocor atau tidak bocor itu kan istilah subjektif juga ya. Tapi maksud saya gini, setiap penyelenggaraan ibadah haji itu kan dari tahun ke tahun itu tentu punya strategi dan penekanan yang berbeda begitu ya. Misalnya tahun ini dari tahun sebelumnya itu single syarikah. Ini kemudian digeser kepada multi syarikah yang asumsinya waktu itu, ini kan hasil pansus DPR tahun lalu ya, yang merekomendasikan kalau cuma satu ini tidak efisien. Kenapa? Karena monopoli. Nah kemudian kan didoronglah multi syarikah. Ternyata multi syarikah itu kebanyakan Bang, 8. Yang ternyata dan kemudian persiapannya juga belum begitu matang begitu, belum mismatch lah saya menyebutnya begitu ya antara 8 syarikah ini dengan Siskohat tadi gitu ya. Nah, akibatnya apa? Efisiensi yang tadinya ingin dicapai dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 dibanding tahun 2024, ini kemudian malah tidak efisien. Akhirnya justru layanannya itu misalnya yang kemarin video viral itu kan pergeseran dari Mekah ke Arafah. Dari Arafah ke Musdalifah, dan terakhir yang paling krusial itu adalah ada ribuan jamaah yang kemudian akhirnya memilih jalan kaki dari Musdalifah ke Mina. Nah sebetulnya kan mereka kan ada layanan bus untuk mengangkut. Nah ini akhirnya apa? Biaya-biaya yang seharusnya didorong untuk kemudian kepentingan transportasi jamaah haji akhirnya kan tidak tercapai. Belum lagi yang kemudian tidak kebagian tenda. Akhirnya apa? Efisiensi yang sudah dirancang sedemikian rupa akhirnya jadi inefisien. Nah oleh karena itu saya kira catatan-catatan pada malam ini yang kita sampaikan bertiga di forum ini saya kira bukan untuk mendowngrade pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan oleh teman-teman penyelenggara. Mereka saya kira sudah bekerja sangat keras, sudah bekerja sangat optimal, tetapi kemudian yang dirasakan oleh para jamaah memang berbeda. Itu kan biasa saya. Tapi ini menjadi bekal yang tadi saya setuju dengan Bang Muslim. Ini peristiwa-peristiwa atau catatan-catatan penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2025 ini akan menjadi bekal yang sangat berharga bagi teman-teman BP Haji, bagi Bang Daniel, Gus Irfan dan jajarannya. Yang kemudian tidak boleh terulang. Yang bagus saya kira bisa diduplikasi, tetapi kemudian yang tadi misalnya belum maksimal, belum optimal, ini perlu kita dorong supaya lebih baik kira-kira gitu Mbak. Apa ini yang dimaksud kebocoran atau sebetulnya ada cara lain untuk masalah efisiensi anggaran? Jadi ya kebocoran itu jelas. Kan sudah dikatakan oleh Bang Bus tadi ya. Kita sebenarnya dulu hanya satu syarikah. Supaya jangan ada monopoli, kita buat 8 syarikah yang ada. Multi syarikah ada 8 syarikah. Jadi syarikah ini sebenarnya ada yang baik juga. Sebagian memang yang tidak baik-baik saja. Yang jadi persoalan adalah kayak ya tadi antara pada saat wukuf ya. Antara dari Mekah ke Arafah itu sebenarnya setiap kayak misal contoh satu. Kloter Aceh itu menyiapkan 10 bus yang akan diberangkatkan ke Arafah. Yang ada hanya 3 bus. Dan nunggunya lama. Dan yang jadi persoalan adalah pada hari H 9 Zulhijjah itu jam 11 pagi masih ada diantar dari Mekah ke Arafah. Yang saya pertanyakan, 7 bus lagi mana? Ya kan? Ada lagi bus-bus sekolah yang dibawa. Ini kan tidak sesuai dengan standar yang kita sepakati antara Kementerian Agama dengan syarikahnya. Apalagi ada teguran dari Kerajaan Arab Saudi penyangkut dengan hotel, dengan tenda itu tidak sesuai dengan kontrak yang ada. Apalagi tidak sesuai dengan panja Komisi 8 DPR RI. Jadi hal-hal inilah akan dimunculkan
temuan-temuan kita tuh cukup banyak Bang Mus. Vina ya. Ada sekitar 80 temuan yang kami dapatkan pada saat kami melakukan tim was haji di sana. Baik tim was 1 dan baik tim was 2. Untuk itu kita berharap memang hal-hal ini saya berulang kali katakan kepada Gus, kepada Bang Daniel ya. Saya yakin perubahan pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini kita aku yakin akan bisa berubah karena ini mendasari perubahan penemuan-penemuan kita yang ada pada saat pelaksanaan haji 2025. Bang Daniel, ini terkait dengan syarikah, catatan dari BP Haji seperti apa? Evaluasi DPR ini justru minta ada 14 syarikah. Iya, di awal memang niat Kementerian Agama tentu baik ya, sama dengan tadi rekomendasi Pansus bahwasanya dengan harapan tidak ada monopoli ketika ada multi syarikah dan kemudian terjadi ya perlombaan pelayanan yang terbaik atau fastabiqul khairat lah antara satu dengan yang lainnya, dan prinsipnya tadinya tentu semuanya berharap ada ta'awanu begitu, saling bantu satu dengan lainnya. Namun kan yang terjadi tidak demikian, ada komitmen yang miss yang dilakukan oleh syarikah-syarikah tertentu. Nah, oleh sebab itu kami di tahun 2026 nanti kemungkinan tidak akan menerapkan kebijakan multi syarikah, ya paling banyak mungkin 3 atau 2 syarikah saja yang kemudian bisa punya komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, kalau begitu saya mau ke Pak Mustoli. Ini kemungkinan besar tahun depan tidak akan diterapkan yang namanya multi syarikah, hanya 2 saja begitu. Apakah itu cukup untuk mengatasi permasalahan mobilisasi? Dengan pengalaman haji 2025 yang multi syarikah seperti ini, saya setuju dengan tadi yang disampaikan oleh Bang Daniel. Jadi satu jangan karena monopoli, tapi kebanyakan juga jangan. Karena buktinya kan empirik tahun 2025 ini. Nah, oleh karena itu saya kira penting untuk, dan saya kira Bang Daniel nanti syarikah-syarikah yang 8 ini kemudian harus dievaluasi secara menyeluruh. Mana yang betul-betul serius dan mana yang kemarin itu setengah hati melayani jamaah haji kita. Kenapa? Karena ini kan sistemnya itu kan murni swasta. Artinya kita sudah membayar berbagai macam komponen biaya dan semuanya sudah disampaikan, tapi ternyata yang diberikan pelayanannya ya seperti kita lihat. Nah, tapi satu hal juga, tidak hanya kemudian ditimpakan kepada syarikah. Saya sih sampai hari ini masih menunggu Bang Muslim, apa itu? Setelah kemudian mendapati syarikah-syarikah yang katakanlah tidak maksimal, apa yang sudah dilakukan oleh pihak Kementerian Agama? Apakah kalau bahasa di tanah air kita, apakah menegur, somasi, atau bahkan sampai meminta gugatan ke pengadilan, Bang? Karena ini kan ada kontraknya. Ada, kalau misalnya ada layanan-layanan yang kemudian tidak dilaksanakan, berarti kan one prestasi. Nah, apa kemudian konsekuensi daripada one prestasi itu? Yang kita tunggu itu sebetulnya, Pak. Jadi tidak kita evaluasi tapi kemudian langkah nyata atau lebih konkretnya legal action apa yang akan dilakukan setelah kemudian mendapati kenyataan itu. Maka dari itu saya kira saya setuju tadi disampaikan oleh Bang Daniel itu satu syarikat jangan monopoli, tapi terlalu banyak syarikat juga nanti akan repot. Karena berbeda dengan teman-teman haji khusus, Mbak. Kalau teman-teman haji khusus lebih banyak rekanan, lebih banyak syarikat, lebih enak. Tapi kan mereka kan birokrasinya lebih ringkas, lebih sederhana. Sedangkan kalau kita kan harus ada tender, harus ada lebih kompleks, beauty contest dan lain-lain. Ini makanya yang kemudian perbedaan yang dirasakan oleh teman-teman haji khusus dengan haji reguler akan berbeda karena mereka kan simple. Karena mereka birokrasi bisnis. Nah, kalau ini kan birokrasi layanan begitu. Jadi, sepakat Pak Muslim? Saya sepakat. Yang pertama ya, syarikah-syarikah yang bermasalah itu kita punishment saja. Tapi ada syarikah yang baik. Kita ketemukan itu. Yang jadi soal, memang kita ada ketemukan dengan syarikah. Bagaimana pelayanan kami, Pak, sementara kita itu tidak sesuai dengan kontrak. Nah, ini jadi pertanyaan kita, tanda petik ya. Dan ini yang perlu kita rumuskan nanti. Saya yakin kalau terlalu banyak tidak oke juga. Tapi kalau 2-4 syarikah saya yakin masih sangat memadai itu. Kita yakin syarikah-syarikah yang plus, termasuk ada beberapa provinsi ya yang mendapatkan syarikah yang plus itulah yang akan kita panggil kembali. Bukan semua syarikah bermasalah. Yang kita harapkan adalah bagaimana pelaksanaan ini jangan ada lagi hal-hal yang tanda petik yang tidak kita harapkan
isu-isu yang miring kita dengar itu tidak akan terjadi lagi. Dan kita harap BP Haji, dan saya katakan, saya sebenarnya berulang kali saya katakan, lebih enak memang mendengar Kementerian Haji dan Umroh, Mbak. Padahal ini kan setingkat menteri. Kenapa harus BP ya? Setingkat menteri, kita berharap juga, ini ada isu dari teman-teman kami di Panwas sendiri, termasuk di revisi kemarin, kenapa harus BP Haji? Karena ini setingkat menteri. Lebih elegannya kan Kementerian Haji dan Umroh. Ya itu soal nama ya, nanti nanti bisa dibahas lagi. Oke, baik. Gini, Mbak, baik. Beliau kan mengusulkan ada Kementerian Haji. Kapan kira-kira undang-undangnya diketok, Bang? Revisinya. Itu dia, itu lain topik lagi. Terakhir mungkin saya mau ke Bang Daniel. Bang Daniel, ini kan Presiden Prabowo Subianto ini kemarin juga sudah bertemu ya dengan Pangeran MBS. Adakah mungkin sinyal positif membahas mengenai penyelenggaraan ibadah haji di tahun depan? Iya, kemarin itu sebenarnya Presiden hanya menyampaikan terkait dengan kampung haji secara spesifik, misalnya masalah kuota dan sebagainya, itu di pertemuan terbuka tidak banyak didiskusikan. Tapi pertemuan tertutup saya tidak tahu, yang ada pertemuan tertutup antara Presiden dan Pangeran terkait dengan banyak hal. Namun kemudian tindak lanjut hasil pertemuan itu terutama terkait dengan haji, kemudian investasi, kemudian isu pangan, energi dan sebagainya, itu nanti akan dibicarakan oleh satu badan atau satu dewan koordinasi tinggi yang dibentuk di antara dua negara tersebut. Jadi tentu termasuk terkait kampung haji yang menjadi obsesi dari Presiden, dan itu juga menjadi PR kami pada saatnya nanti, itu akan dibicarakan lebih lanjut, Mbak. Oke, baik. Mudah-mudahan apa yang menjadi catatan evaluasi dari penyelenggaraan ibadah haji ini kemudian bisa diperbaiki dalam pelayanan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Muslim, Pak Mustoli, dan juga Bang Daniel sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam.